Dengan menggunakan pakaian seadanya, para siswa korban banjir bandang di 3 desa kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, mengikuti ujian semester ganjil di sekolah. Dengan perlengkapan seadanya, para pelajar ini tetap antusias mengikuti ujian. Pihak sekolah menyebutkan sebanyak 78 siswa yang mengikuti ujian di sekolah tersebut, di mana para pelajar ini berasal dari 3 sekolah dasar yang berada di Desa Garoga, Desa Huta Godang, dan Desa Aek Ngado. Proses ujian ini terpaksa dipindahkan ke desa tetangga lantaran kondisi bangunan sekolah telah porak-poranda, diterjang banjir bandang pada 25 November 2025 lalu. Semua pihak sudah turun tangan ya Pak, mulai dari dinas, kepala sekolah semua turun tangan, yang dimana kan soal tentu dari kita, terus mereka disediakan buku tulis sama pulpen, dikasih satu persatu setiap anak, terus dengan keadaan baju apa adanya. Kita tidak pakai baju sekolah saat ini Pak, karena baju sekolah dalam keadaan hanyut. Sementara itu sebanyak 94 murid SD 05 Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat terpaksa ujian di tenda darurat. Pasalnya sebagian besar bangunan sekolah tersebut ambruk akibat banjir bandang dan tanah longsor. Tidak nyaman anak-anak, tapi karena bagaimanapun ujian kami harus kami laksanakan, kami sangat memohon untuk membangun sekolah kami kembali secepat mungkin. Mudah-mudahan dapat didengarkan oleh pemerintah daerah, pusat, semuanya. Kepala Sekolah SD 05 Batang Anai berharap ke pemerintah sekolahnya dibangun lagi karena belajar di tenda darurat tidak senyaman bangunan permanen. Tim Liputan Ainus melaporkan. Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyatakan warga sangat membutuhkan obat-obatan, pakaian, dan peralatan ibadah. Obat-obatan sangat mendesak karena warga mulai terserang gatal-gatal karena minimnya air bersih. Yang paling urgent sekarang Pak, kita telah dengar tadi kesehatan Pak, obat-obatan Pak, paling urgent Pak, karena sudah mulai gatal-gatal, sudah mulai kembung dan lain sebagainya Pak. Ini kekurangan sekali Pak obat-obatan. Terus yang kedua pakaian Pak, pakaian sama sekali tidak ada Pak, karena mereka semua di bawah lumpur Pak. Kemudian alat-alat ibadah, alat ibadah juga tidak ada sama sekali, dan juga gas LPG yang 3 kilo ya Pak, itu perlu sangat urgent juga Pak. Hari ke-11 pasca bencana banjir bandang di Palembayan, Agam, Sumatera Barat, jajaran Brimopolda Sumbar berhasil menemukan jenazah wanita dengan kondisi mengenaskan. Seorang wanita diperkirakan berusia 25 tahun ditemukan petugas di pinggir aliran sungai Nagari Kayu Pasak, Kecamatan Palembayan, Agam dalam keadaan terlentang. Medan yang berlumpur dan penuh material sampah membuat petugas kesulitan saat proses evakuasi. Saat ditemukan, kondisi jenazah sudah sulit untuk dikenali. Dilaporkan hingga saat ini jumlah korban meninggal di dunia di Palembayan, Kabupaten Agam mencapai 156 jiwa. Mengerahkan 1 peleton atau 30 personil untuk mengevakuasi mayat yang kita temukan di desa Sungai Layah ini ke menuju akses jalan raya. Nekat beraksi tengah keramaian penumpang, 3 komplotan pencopet dibekuk petugas Transjakarta dan aparat TNI. Para pelaku tertangkap basah mencopot ponsel milik seorang jemaat gereja saat pulang usai mengikuti ibadat Natal Tiberias di Stadion Gelora Bung Karno. Petugas menangkap 1 dari 3 pencopet yang beraksi di tengah kepadatan penumpang bus Transjakarta jurusan Blok M Harmoni. 2 pelaku lainnya juga berhasil diamankan petugas di dalam bus yang sama.
Aksi pencopetan ini terjadi di halte bus Transjakarta dekat pintu 6 GBK Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Pelaku tertangkap basah oleh penumpang lain saat tengah mencopot ponsel milik seorang jemaat gereja berinisial E saat akan kembali pulang usai mengikuti ibadat Natal Tiberias di Stadion Gelora Bung Karno. Nanti angle-nya lu orang ambil sendiri. Polisi menyatakan ketiga pelaku yakni S, MJ, dan A merupakan komplotan spesialis copet yang biasa beraksi di bus Transjakarta. Saya tidak mau. Sasarannya adalah penumpang yang lengah saat menyimpan barang berharga baik di saku celana maupun di dalam tas. Ya. Akibat perbuatannya, para pelaku diancam 5 tahun penjara. Masing punya peran dan cara tersendiri yang itu sudah sangat rapi permainannya. Yang satu melakukan pencurian barang bukti handphone dari korban. Saat yang bersamaan juga langsung berpindah tangan ke belakang, menyebar ke kanan, ke kiri, dan seterusnya. Sehingga pada saat dilakukan penangkapan, kita bisa mengungkap sekian banyak pelaku karena memang rangkaiannya berpindah tangan dengan cepat. Viral di media sosial pemirsa aksi nekat pelaku pencurian sepeda motor di tengah keramaian di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Aksi pelaku terekam jelas kamera CCTV dan membuat warga geleng-geleng kepala. Aksi pencurian sepeda motor di kawasan Manunggal Sports Center Tuban, Jawa Timur ini benar-benar bikin geleng kepala. Pasalnya, pelaku berani menggasak motor di area olahraga yang kala itu masih ramai pengunjung. Dalam rekaman kamera pengawas, terlihat jelas seorang pria berjalan santai memasuki area lapangan futsal. Ia sempat memperhatikan situasi sekitar sebelum melihat sebuah motor matic terparkir dengan kunci masih menempel di dashboard. Setelah merasa aman, pelaku dengan tenang mengambil motor tersebut dan membawanya kabur. Pihak Polres Tuban membenarkan peristiwa tersebut, namun korban belum membuat laporan resmi ke polisi. Dari Satreskrim sekalian melakukan pendidikan dan mencari keberadaan korban untuk memberikan saran supaya melakukan atau membuat laporan. Sampai saat ini dari korban belum laporan ke Polres Tuban. Ya, informasinya dari rekaman CCTV yang beredar di sosial media adalah sepeda motor NMAX. Petugas kepolisian mengimbau apabila terjadi kehilangan barang berharga khususnya kendaraan bermotor, masyarakat diminta segera melapor agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Monster kenapa tuh? Sumpah. Kenapa sih? Guna belakang tadi punya. Sejak tanggal 3 Desember 2025, pihak kepolisian telah memanggil ABH untuk menjalani proses penyidikan kasus bom SMA 72 Jakarta. Pemeriksaan dilakukan di rumah aman dengan pendampingan penuh kedua orang tua dan kuasa hukum. Selama penyelidikan, kepolisian juga memeriksa saksi mata seperti para siswa dan guru SMA 72. ABH belajar dari mana untuk merakit bahan peledak tersebut, di mana ABH membeli beberapa bahan baku tersebut. Nah, termasuk kita akan mendalami terus. Kami akan sampaikan nanti kepada teman-teman sekalian terkait tentang hasil pemeriksaan. Tetapi perlu kita ketahui untuk kita sama-sama menjaga karena anak yang berkonflik dengan hukum ini masih berstatus anak. Sehingga ada beberapa informasi, beberapa data yang tidak boleh kita sampaikan secara vulgar ke teman-teman media ataupun dikonsumsi oleh masyarakat umum. Tapi kemungkinan akan ditahan Pak nanti Pak? Ya ini kita lihat. Meski sudah 3 kali diperiksa, hingga kini kepolisian belum menetapkan status hukum sebab usia ABH yang masih di bawah 17 tahun. Dengan kondisi kesehatan yang membaik, ABH kini masih di bawah pengawasan ketat pihak berwenang. Dari Jakarta, Keadela Rosa, Iriansyah, Jaka Samsa, iNews melaporkan.